Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ini pertemuan yang kedua untuk mempresentasikan konsep di programnya Digriscare. Semoga bisa memberikan sebuah pandangan tentang ide desain untuk timnya Pak Lukman dan teman-teman Jember, insya Allah. Amin, amin. Amin. Yeah. Ini mulai di share screen sama Mas Wahyu ya. Nah, ini saya izin untuk presentasi sebentar ya, Mas Iqbal. Ya, bismillah. Saya mute dulu ya. Oh ya, bismillah. Saya mute dulu. Jadi ini terkait kemudian konsep awal dari villa yang di Jember kemarin yang dijelaskan permintaannya terkait kebutuhan ruangnya oleh Pak Lukman gitu. Nah, dari kemudian luas couplingnya 6x12 dengan konsep villa. Ini yang coba saya tangkap, villanya kemarin ini bentukannya segitiga. Nah, dari segitiga itu mungkin saya ejawantahkan itu mungkin konsepnya merespon dari kondisi iklim di sana ya. Dari kemudian curah hujannya, penghawaannya, pencahayaannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk konsep segitiga itu mungkin bisa merespon hal tersebut. Dari hujan, kemudian itu dari pemecahan udara itu lebih bisa dimaksimalkan di situ. Nah, ini untuk tampilan pertama di denahnya. Pertama di lantai 1 itu dengan lahan seperti itu kami loskan, Pak Lukman. Jadi di satu garis ada ruang tamu sama kitchennya. Dan kamar mandinya terpisah di belakang. Ada shower sama area toilet sama wastafelnya di situ. Nah, untuk area toiletnya itu memang terpisah, tapi itu aksesnya masih jadi satu dalam satu bangunan itu. Jadi satu dalam bangunan itu. Kemudian di area atasnya itu ada mezanin. Mezanya di atas, kemudian ada balkon. Konsep balkon dan teras di depan itu difungsikan untuk menikmati view yang ada di sana, Nah, itu dari denah. Kemudian ini kira-kira gambaran konsep parallel proyeksinya seperti ini. Nah, untuk penghawaannya itu cross ventilation ya, dari penghawaan itu bisa mengakses ke dalam seluruh ruang pada bangunan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, area balkon di atas ini karena di sini ada value atau kelebihan view yang bagus, jadi dioptimalkan dengan balkon ini. Jadi orang yang di villa ini menikmati view secara leluasa di situ. Nah, itu nampak bangunan kamar mandinya di belakang seperti menyatu, tapi sebenarnya beda bangunan. Nah, ini seperti itu. Tapi aksesnya tetap dari bangunan villa utamanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk elevasinya. Elevasinya sengaja tidak dibuat terlalu terlalu tinggi dan curam, karena memang untuk mengefisiensikan biayanya. Nah, kira-kira di situ itu ada area mezaninnya seperti itu dengan tangga kayunya dan rangka besinya dari mezaninnya. Nah, ini untuk penggunaan material atapnya. Jadi menggunakan atap bitumen karena dengan kemiringan yang curam, dan material atap bitumen ini bisa lebih
fleksibel dan dinamis untuk dibentuk mengikuti masa bangunannya. Nah, yang selanjutnya ini analisa site-nya kira-kira secara apa? Secara general dulu. Nah, ini di sini memang kita merespon view-nya, view dari yang sudah Pak Lukman jelaskan itu. Jadi sebelah utara dan sebelah selatannya. Nah, jadi mengikuti arah bukaan dari apa? Bukaannya dari bangunannya itu sendiri. Nah, mungkin untuk tampilan konsep desainnya fasad kita menggunakan material partisi ya. Mungkin ada di sini ada dinding sekitar 1 meter dinding, kemudian di atasnya itu diikuti rangka dan dinding partisi. Kemudian penutup plafonnya dari PVC motif kayu. PVC motif kayu ini beda sama Conwood. Nah, kalau PVC motif kayu ini relatif lebih murah dan lebih ringan. Kemudian ada di sini tuh penggunaan konsep materialnya dinding ajian. Di sini material dari apa? Karpotnya kita menyediakan apa? Mengakomodasi karpot juga, tapi materialnya menggunakan apa? Grass block. Nah, untuk resapan airnya biar lebih mudah juga. Nah, mungkin untuk presentasi awal terkait desainnya seperti itu. Monggo, kalau ada tanggapan. Ya, Mas Wahyu. Ini sesuai budget yang kemarin tuh ya, tak sampaikan ya, 50 juta itu dapat. Kita coba mengefisiensikan dulu gitu Pak Lukman. Mungkin Mas Iqbal bisa bantu menjelaskan terkait budget. Iya, terkait budget itu pertama ada 2 persepsi dulu ya. Ini dikerjakan sendiri ataukah dilimpahkan kepada pemborong. Karena misal kalau tipenya kan tadi ketemu di tipe 35 gitu. Tipe 35 ya, tipe 35 itu kalau kita pakai supaya 50 juta itu kan berarti per meter sekitar 1,5. Nah, 1,5 ini persepsi ada 2 nih. Ini kalau dikerjakan sendiri ataukah diborongkan. Kalau diborongkan itu kan berarti sebenarnya HPP-nya ya, HPP-nya itu kan 1,350 bagi siapa? Bagi pemborong. Artinya pemborong itu kan kurang lebih ngambil untung 10% lah, 10%. Kalau 20% kayaknya nggak akan bisa, agak berat ya untuk HPP segitu mencapai ke keuntungannya di situ. Kalau sampai 20% itu ya luar biasa lah, bagus lah untuk pemborong. Nah, ini pertama harus melihat persepsinya ini nanti dikerjakan sendiri ataukah tidak. Tentu kalau semisal HPP-nya 1,5, ya 1,5, kemudian diborongkan, pasti pemborong itu akan memasukkan persentase profit. Semisal 1,5 ditambahkan 10%, berarti kan dia pasti mengajukan di sekitar 1,65 ya, 1,650. Atau kalau dia mau ngambil profit 20%, berarti 1,750 ya. 1,80 ya. 1,800. Nah, ini pertama harus disamakan dulu hendak yang mengambil mana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana yang sebelumnya saya sampaikan berkaitan tentang penggunaan bahan. Ya, penggunaan bahan itu kalau menggunakan mindsetnya Kalsibot kemarin ya. Iya. Dengan spesifikasi konstruksi dia rangka hulu, terus ditambah dengan GRC ya, GRC ya penutupnya GRC.
Nah itu kalau untuk motif kayunya kan ada itu GRC, tinggal di finishingnya, disesuaikan penggunaan finishingnya. Itu di angka sebelum pandemi itu kan di angka 1 per meter itu 1 juta. Jadi kalau kita anggap aja inflasinya di angka dibesarkan ya 10% misalnya. Jadi 1.100.000 ditambah lagi, anggap aja tambah 100 lagi ya, 1.100.000 1,2 sekian. Berarti kan masih di bawah 1,5 lah kurang lebih. 1,5 kalau tiga kali ya. Ya ini tinggal dihitung aja, soalnya nggak bawa rumus, nggak bawa Excel ini, nggak buka Excel. Ya kurang lebih di angka situ. Nah, apakah masih memungkinkan lebih? Iya, karena kan kamar mandi itu kan ini penggunaan bahan. Kalau menggunakan full dinding ya per meternya sebagaimana kita ketahui tinggal disesuaikan pada spesifikasinya semen campurannya. Kalau rekomendasinya ya di untuk plesteran 1:7 lah. Tidak lebih dari itu komposisinya. 1:7. Nah, untuk mau menghemat lagi bisa 1:7 plesteran itu, dinding dan plesteran itu setinggi 1,5 ya 1,5 atau 2 meter. Sisanya itu hulu dan GRC. Nah, tinggal nanti di finishing dengan apakah mau di finishing dengan finishing yang sama ataukah tidak. Misalnya warnanya. Nah, ini mungkin gambarnya dimunculkan dulu Mas Wahyu. Yang di ini misal ya. Lagi yang di konsep itu. Ya, itu untuk area kamar mandi itu bisa menggunakan tadi pendekatannya, apakah menggunakan full dinding bata ataukah kemudian dia di kombinasi dengan holo dan GRC. Oke. Dan GRC. Ini atasnya pakai apa ini ya? Kaca gitu ya? Nggih, Pak Lukman. Betul. Atapnya. Oh, itu pakai atapnya Pak Lukman? Atapnya kamar mandi. Oh, anu itu. Jaluti. Nggih. Apa namanya? Solar tuf itu material seperti bukan material kaca, tapi solar tuf yang nilai transparannya itu bisa diatur gitu Pak. Oke, kalau untuk bisa atau enggaknya memang kita belum RAB kan. Karena kan untuk menyamakan persepsi ini kan pertama ini nanti dikerjakan sendiri ataukah disubkan. Nah, ini mesti kan berbeda ya mindsetnya. Ini harus disamakan dulu. Kalau memang pengelolaan tenaganya langsung dari jenengan dan material, berarti kan kita ya untuk bisa menjawab secara hitung-hitungan, ya berarti kan ada jasa, misal jasanya jangan per meter berapa, nanti sisa bahan itu yang kemudian bisa ditentukan. Makanya kan kita punya produk RAP ya Pak Efri ya. Itu nanti yang di situ membantu untuk memudahkan kebutuhan. Jadi analisa, misal menggunakan ini, apakah GRC tadi kan, GRC itu kan jelas dimensinya sekian. Itu kan bisa kita hitung kebutuhannya berapa gitu. Berapa lembar gitu, butuh berapa lembar GRC, misal 200, misal dia sekitar berapa itu, GRC itu kan 122 2,4 nih, 122 dikali ke belakangnya anggap aja butuh 5 kali 4 sekitar 60 GRC misal. Kalau kita dapat GRC yang harga sekitar, jenengan berapa biasanya dapat Pak Luman? Kita GRC belum pernah. Kayak kasih bot itu ya? Beda. Kalau kalsibot, merek kalsibot itu merek nggih. Dia punya produk yang GRC, punya yang produk gipsum. Kalau gipsum itu kan kena air nyunyut nggih. Tapi kalau GRC enggak. GRC memang disetting untuk merespon air. Kelembaban itu pakai GRC.
Kalau itu didapat sekitar anggap aja 250 gitu ya. 250 kalikan 12 gitu kan. 100 kali 300 3 juta. 3 juta ya, itu untuk bahannya aja, untuk GRC-nya. Tebal berapa? Kalau itu sama kamu berapa? Yang tebal berapa ya? Yang tebalnya itu untuk dinding yang di luar itu pakai tebal yang 12 mili. 12 mili. Jadi kan dari situ udah ketemu nih. Sudah ketemu. Terus kalau untuk holonya, ya itu tinggal nanti menggunakan rangka holo ataukah rangka galvalum. Iya. Nah, itu tinggal nanti monggo ditentukan. Ya. Kalau detailnya memang kita belum tidak sampai mengestimasi untuk detail, ya masih belum, memang kan tahapannya prelim. Kira-kira desainnya masuk atau enggak, baru kemudian kita jawabnya dengan RAP. Nah, RAP ini kami kembalikan ke timnya jenengan. Apakah nanti akan disubkan pengerjaannya ataukah dikerjain sendiri? Supaya mindsetnya, misal kalau tipe 35 ya, supaya dapat 50 juta, 1,5 juta ini mindset untuk disubkan ataukah mindset dikerjain sendiri? Rencana kemarin kita garap sendiri karena kita punya digarap sendiri. Nah, kalau itu lebih masih bisa, soalnya masih bisa. Tapi kalau disubkan itu kan mereka misal HPP-nya 1,5. Biasanya kalau pemborong atau kontraktor ngambil 20% dari itu atau 10% dari itu atau 15% dari itu, berarti kan di atasnya 1,5. Nah, kalau yang kemarin kami sampaikan, yang jadi case itu kan kalau menggunakan rangka holo atau rangka galvalum dengan penutup GRC itu dalam poin yang ngerjakan itu dari penyedia jasa sekalian, penyedia material sekalian. Nah, artinya yang nanti tinggal disesuaikan dari kurang lebihnya. Kalau kita ngitungkan pakai paling mudah kan pakai inflasinya berapa, sudah 3 tahun ya, dari tahun 2019-an lah. Nah, itu kan kita diskusi untuk melakukan itu, membuat itu, menghadirkan produk itu sudah melalui diskusi dengan tim. Gitu. Termasuk nanti ada, kalau mezanin berarti ada tambahan lagi. Ya itu, ini kalau ada mezanin berarti rangkanya ini harus kuat ini, rangka atapnya ya. Ada tambahan lagi nih. Ya, jadi untuk penggunaan rangka, kalau galvalum, kalau ada mezanin ya, memang menggunakan holo. Jadi nanti kombinasinya antara besi holo dengan UNP atau CNP, nanti tergantung kita menentukan bobotnya dulu. Misal ini nanti tanya UNP-nya berapa atau CNP-nya berapa. Nah, itu nanti kan kita harus tentukan dulu pembobotannya. Begitu insya Allah. Sementara ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau kita ini sudah bagus sekali nih. Kita kemarin terlalu bagus ya. Kita kemarin tuh sederhana sekali. Jadi tidak ada mezaninnya, jadi hanya polos-los gitu aja. Terus belakang itu pun juga enggak full, kamar mandinya hanya separuhnya aja. Itu terus konsepnya tidak panggung, tapi ya plesteran gitu aja, pasangan keramik, kayak bata sama keramik udah selesai, kemudian langsung tinggal naik bangunan gitu aja. Oh, gitu. Iya. Jadi tapi kalau memang ini tuh bisa secara konstruksi, kemudian secara budgeting juga masuk, ya ini sangat menarik gitu untuk bisa kita buat gitu. Cuma ya, kalau 1,5 gitu.
Cuma terkait mezaninnya ini yang mungkin nanti saya tanyakan ke tim sipil ya, apakah ada pengalaman enggak untuk apa membuat mezanin di rangka galvalum. Nah ini kan berarti butuh di ini Pak Lukman, di rangka holo. Oh, pakai rangka holo ini berarti ya? Ya, kalau mezanin pakai holo. Kalau mezaninnya dihilangkan itu baru galvalum masih memungkinkan. Kalau pakai galvalum itu bisa, tapi ini ya ada ketentuan berlaku. Tapi kalau holo itu kan dia terutama di bentang lebar nggih. Bentang lebar masih bisa nanti untuk strukturnya kan pakai ini UNP itu di daerah situ. Iya. Ini berapa hulunya? 4 kali 8 atau 5 kali 10? Ya, untuk penggunaan hulunya itu tergantung atapnya. Nanti kan ada pengguna untuk yang nempel ke atap, ya kayak penggunaan rem lah. Ya ada empat yang di dinding itu ada yang pembaginya 44, ada 48. Terus nanti untuk ukurannya ada yang dimensi 8/10 daerah di sekitar mezanin. Iya, kemarin itu nangkep 1,5-nya itu. Jadi kalau dikali 35 ya pengalinya 1,5. Memang kalau untuk menekan lagi ya tidak panggung, berarti panggungnya ditiadakan. Iya. Siap. Terus untuk atapnya ini rencana kita nggak pakai bitumen, tapi pakai spandek aja. Spandek, tapi nanti dikasih peredam apa ya? Kayak busa apa namanya? Aluminium foil ya. Aluminium foil, baru nanti ada kasih bot. Itu bisa lebih murah itu. Tapi itu kira-kira panasnya nggak terlalu ya, nggak aman ya? Nggak terlalu aman atau ya masih lebih meredam lah kalau ada peredamnya. Aluminium foilnya, lumayan lah. Lumayan. Mungkin Mas Wahyu kalau ada tambahan, silakan. Terkait kalau misalnya nanti mezanya dihilangkan, itu mungkin yang area bawah itu jadi sempit tempat tidur, mungkin jadi tempat tidur aja. Jadi nanti konsekuensinya ya kayak cottage itu Pak Lukman, kayak cottage gitu, biasanya kan cuma isi kamar sama pantry sama kamar mandi aja gitu. Terus nanti masih konsekuensinya di view nanti. Mungkin untuk menikmati view-nya nanti agak bisa dikondisikan lagi lah. Seperti itu nanti. Kalau misalnya materinya dihilangkan. Siap. Memang kemarin konsepnya itu ruang tamu itu enggak ada, jadi ruang tamunya di luar semua. Jadi masuk itu sudah langsung kamar tidur 2 gitu, single bed, isi 2, ada lemari sama kayak hotel gitu dah modelnya. Tipe studio. Tipe studio. Jadi nanti mereka memang untuk pemandangannya itu di luar, gitu. Di luar. Nanti kita di Fasum itu ada yang Pak Epri kemarin sampaikan itu, ada apa namanya, clubhouse ya, clubhouse. Terus ada kita coba buatkan apa namanya, playground gitu. Jadi lebih di area luar. Dan di depan ini nanti ada carport kan ya, carport. Di sebelahnya itu kita buat apa namanya, taman kecil, terus ada panggangan gitu, panggangan. Jadi kalau mau bakar-bakar atau apa itu di situ bisa gitu.
Ini, jadi di sebelahnya carport ini ya, pas di depannya tangga, di sebelahnya tangga yang ada kotak segitiga itu, nah itu dibuat halaman aja, halaman. Nanti kita pasang bakar-bakaran, itu tempat bakar-bakaran. Jadi kalau mau bakar-bakar di situ bisa. Area barbecue. Oh iya. Ya, memang enak gini ya, biar nggak full, belakang pun juga nanggungnya pakai apa. Kalau ini kan langsung depet-depetan sama belakangnya. Ya kalau kamar mandi udah cocok gitu ya, enak. Jadi langsung belakang-belakangan sama bangunan belakangnya juga gitu, jadi nempel. Ini tinggal nanti enggak apa-apa sih, ini kita cek dulu ya ke tim sipil, nanti bisa nggak buat ini, terus budgetingnya berapa itu kalau di sini. Tapi kalau menurut Mas Iqbal tadi bisa ya 1,5 berarti 1,3 tadi ya. 1,5. 1,4 sekian, kan hampir 1,5 meter. Oh, siap. Ini kan bukan panggung kan ya, Mas ya? Ini kan tanah. Harusnya nggak panggung. Iya. Kemarin harus panggung ya. Bukan panggung. Tanah naik gitu ya, kita naikkan Mas. Berarti ini tinggal nunggu ini, Mas Iqbal. Saya tak diskusikan ke sipil, kalau memang bisa berarti pakai ini aja. Nanti kalau nggak mampu, ya berarti pakai yang polosan itu aja, nggak ada mezanin. Coba. Iya. Buatan apa-apa. Ini kan yang depan pasangan bata berarti ya, sampai ke atas ini ya. Yang area taman itu Pak Lukman. Bukan yang bangunannya. Oh ini dah. Iya, depan sama kiri. Ya cuma 1 meter. Oh, bata 1 meter ya. Lebih kuat ya. Ini juga bata. Ini mungkin bata 1 meter juga atau 1,5. Atasnya pakai itu ya. Oke, ini udah sip ini, udah bagus. Monggo Pak Epri, ada yang mau disampaikan? Oke, ngapunten tadi baru gabung. Ya, pada intinya semoga ini bisa menjadi solusi bagi timnya Pak Lukman ya untuk membuat villa. Nah ini memang ini penyajian kami, jadi dari pertemuan pertama kemarin kita eksplor tentang kebutuhan desain. Nah ini yang pertemuan kedua ini tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan tentang konsep desain, mulai dari konsepnya, pencahayaan dan penghawaan, terus tampilan fasad ya. Yaitu. Nah ini harapannya bisa, insya Allah nanti kita akan email ini Pak Lukman ke jenengan. Nanti jangan lupa untuk info alamat emailnya biar bisa kita kirim ke jenengan.
Mungkin ada lagi mungkin yang ingin disampaikan ke Pak Lukman. Ya ini Pak Tri, ini desainnya sangat luar biasa. Kalau menurut kita ini sangat bagus. Ya, tinggal nanti kita matchingkan dengan ini, dengan apa, tim sipil di kita, karena memang ini akan kita kerjakan sendiri. Nah, kalau memang nanti budgetnya tidak cukup, misalkan, maka opsi kedua itu tanpa mezanin nanti yang kita pakai. Nah, tanpa mezanin ini yang berarti belum ada desainnya, gitu, belum ada desainnya. Tapi ya enggak apa-apa. Kita model rumah panggung ini karena kita juga melihat Gmap kemarin jenengan kirim itu, kita lihat kan daerah persawahan ya. Iya. Jadi, Eman kalau itu ditapak semua oleh semen, kocor, makanya kemudian kita coba untuk membuat konsep rumah panggung yang dimana di situ fungsi resapan air masih bekerja kan itu. Jadi nanti tidak hilang fungsi air, fungsi resapan air itu tetap ada di dalam lahan itu kan itu. Gitu Pak Lukman. Baik, ini saya sangat setuju nih konsep ini, bagus ini. Tinggal ini aja Pak Epri, minta editkan ini terkait depannya ini kan rencana sebelah kanan taman hijau ini segitiganya dihilangkan aja, atau dibuat pagar lurus saja melebar gini, biar nanti kita mau buat itu tempat barbecue ya, tempat bakar-bakar di situ. Ya. Dan cuma itu aja kayak nggak, cuma itu aja Pak Apri. Sama nanti viewbird-nya ada kan nggak? Viewbird. Kalau nanti coba kita siapkan nanti. Oke, siap. Ya, insya Allah kalau memang ini proyek nanti dimudahkan Allah sampai pengembangan ke belakang, kita bisa ini lanjut kerjasama nanti kayaknya. Insya Allah. Karena dari sini aja sudah pemikiran kita itu dengan konsep kita sama kemudian yang ditangkap oleh tim The Gris nyambung gitu, kayaknya memang bisa dijalankan. Ini memang peluang itu bisa sampai 40 hektar. Cuma kita belum bisa mengeksekusi lahan ke semuanya. Jadi satu-satu. Makanya rencana yang depan ini kita jual gitu. Jadi kita jual berupa unit. Nah, kemudian nanti ada sekitar 4 blok lah, 4 klaster, nanti tetap jualan unit dengan beda-beda konsep nanti. Baru nanti setelah melintasi sungai, baru ke atasnya kita konsepnya wisata. Gitu. Siap. Emang butuh tim yang berpengalaman nanti kalau untuk kawasan besar ini. Kita pun harapannya nanti tim jenengan bisa ke Jember, biar bisa lihat lokasinya kan lebih enak. Insya Allah. Pak Lukman. Oh, Pak Iqbal. Jadi yang buka soalnya. Sebelum kalau sudah cukup ya, sebelum dicukupkan, mungkin boleh ini minta 1, 2, 3, 4 patah kata untuk ini tes The Gris Care ya. Dari Pak Lukman ya. Ya ini kan pas ya, karena ini baru pertama kali itu masukannya apa, saran dan inilah testimoni lah. Nah, monggo. Ini direkam ini nanti live, nanti di share ya. Monggo. Ya, insya Allah ini sangat membantu ya, sangat luar biasa. Jadi kemarin itu memang saya
selalu mengikuti Facebooknya The Gris. Nah, kemudian ada tawaran ini, saya kepikirannya itu mungkin hanya sekedar input aja gitu. Input aja, dan ternyata faktanya luar biasa. Nah, ini saya nggak menyangka kalau sampai sejauh ini membantu konsep, membantu desain, membantu segalanya. Nah, ini sangat luar biasa. Ini memang sangat diperlukan ya bagi pemula-pemula di developer, khususnya di kawasan wisata. Ini kita butuh tim yang berpengalaman, tim yang sudah biasa. Nah, ini di The Gris ini luar biasa support-nya. Ya, harapannya ke depan bisa membantu ya, khususnya properti syariah. Ya, ini pokoknya top ya. Amin, matur suwun. Mohon maaf kalau masih ada yang belum beberapa poin belum tertangkap ya. Tapi kita mencoba memberikan konsep yang terbaik dari sisi kaedahnya juga ya. Kaedah-kaedah arsitektur tetap kita berikan yang terbaik. Ya. Mungkin sudah cukup dari Mas Wahyu, ada tambahan? Kalau sudah saya cukupkan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit.